Salam semua, selamat datang di Misa Virtual KKI Atlanta di hari Minggu Advent yang keempat. Romo pada siang hari ini adalah Romo Sam Nasada dari California, dibantu oleh Deacon Panca dari Ola dan juga para petugas Misa di Ola. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan sabda Tuhan pada siang hari ini. Mari kita bangkit berdiri untuk lagu perarakan. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah, dan persekutuan Roh Kudus bersamamu. Dan bersama rohmu. Selamat siang, Bapak, Ibu, saudara-saudara terkasih dalam Kristus. Kembali lagi saya, Romo Sam Nasada dari Oceanside, Southern California, diminta untuk membantu merayakan misa bagi KKI Atlanta terutama hari ini. Dan itu saya berbahagia sekali untuk dapat kembali bergabung dengan Anda dalam misa online ini semasa kita masih menjalankan langkah-langkah untuk kita selalu aman dan bebas dari ancaman coronavirus, dan kita selalu dalam doakan bahwa kita semua dilindungi dari ancaman itu. Kita berdoa juga untuk kelangsungan kelancaran vaksinasi yang diadakan sekarang ini, dan semoga tahun depan mudah-mudahan dengan berkat Tuhan kita bisa dapat kembali ke hidup yang lebih tenang lah, ya. So, saudara-saudari, marilah sebelum kita merayakan peristiwa penyelamatan ini, mari mengakui bahwa kita telah berdosa supaya layak merayakan Ekaristi kita. Tuhan Yesus Kristus, Engkaulah Putra Bapa yang menjelma menjadi manusia. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Engkaulah Putra Bunda Maria yang terkandung berkat kuasa Roh Kudus. Kristus, kasihanilah kami. Kristus,
Engkaulah tanda kehadirat Allah di tengah-tengah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Marilah kita berdoa. Ya Allah, kami mengetahui dari kabar malaikat bahwa Yesus Kristus Putramu menjadi manusia. Maka kami mohon, curahkanlah rahmat-Mu ke dalam hati kami, supaya karena sengsara dan salibnya, kami diantar ke kebangkitan yang mulia. Dengan pengantaraan Yesus Kristus, Putramu, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa, Allah sepanjang segala masa. Amin. Bacaan pertama. Kerajaan Daud akan kokoh untuk selama-lamanya di hadapan Allah. Pembacaan dari kitab kedua Samuel. Pada waktu itu, ketika Raja Daud telah menetap di rumahnya sendiri, dan Tuhan telah mengaruniakan kepadanya keamanan terhadap semua musuh di sekelilingnya, berkatalah Raja Daud kepada Nebi Satan, "Lihatlah, aku ini diam dalam rumah dari kayu aras, padahal tabut Allah diam di bawah tenda." Lalu berkatalah Nabi Natan kepada Raja, "Baik, lakukan segala sesuatu yang dikandung hatimu, sebab Tuhan menyertai engkau." Tetapi pada malam itu juga datanglah firman Daud kepada Natan, "Pergilah, katakan kepada hambaku Daud, beginilah firman Tuhan, masakan engkau yang mendirikan rumah untukku diami? Akulah yang mengambil engkau dari padang ketika engkau menggiring kambing domba. Engkau kuambil untuk menjadi raja atas umatku Israel. Aku telah menyertai engkau di segala tempat yang kau jalani, dan telah melenyapkan semua musuh dari hadapanmu. Aku membuat besar namamu, seperti nama orang-orang besar yang ada di bumi. Aku menentukan tempat bagi umatku Israel dan menanamkannya, sehingga ia dapat diam di tempatnya sendiri, dan tidak lagi dikejutkan ataupun ditindas oleh orang-orang lain seperti dulu, yaitu sejak aku mengangkat hakim-hakim atas umatku Israel. Aku mengaruniakan kepadamu keamanan terhadap semua musuhmu. Juga diberitahukan Tuhan kepadamu, Tuhan akan memberikan keturunan kepadamu apabila umurmu telah genap dan engkau telah mendapat perhentian bersama nenek moyangmu, maka aku akan membangkitkan keturunanmu yang kemudian, anak kandungmu, dan aku akan mengokohkan kerajaannya. Aku akan menjadi bapanya, dan ia akan menjadi anakku. Keluarga dan kerajaanmu akan kokoh untuk selama-lamanya di hadapanku. Tahtamu akan kokoh untuk selama-lamanya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah.
Kerelaan Tuhan hendakku nyanyikan selama-lamanya. Kerelaan Tuhan hendakku nyanyikan selama-lamanya. Kerelaan Tuhan hendakku nyanyikan selama-lamanya. Bacaan kedua. Rahasia yang berabad-abad lamanya tersembunyi, kini dinyatakan. Pembacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma. Saudara-saudara, Allah berkuasa menguatkan kamu menurut Injil yang kumaklumkan dan pemberitaan tentang Yesus Kristus, yang isinya ialah pernyataan rahasia yang berabad-abad lamanya tersembunyi, tetapi kini dinyatakan. Yang menurut perintah Allah yang abadi telah diberitakan oleh kitab-kitab para nabi kepada segala bangsa untuk membimbing mereka kepada ketaatan iman. Bagi Dia, satu-satunya Allah yang penuh hikmat itu, segala kemuliaan sampai selama-lamanya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mohon berkat. Semoga Tuhan berada dalam hatimu dan bibirmu, sehingga engkau dapat mewartakan Injil dengan pantas dan baik, nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Dalam bulan ke-6, Allah mengutus malaikat Gabriel ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret, kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan Maria itu
nama perawan itu Maria. Ketika masuk ke rumah Maria, malaikat itu berkata, "Salam, hai engkau yang dikaruniai Tuhan. Berkat Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu. Lalu bertanya di dalam hati, "Apakah arti salam itu?" Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan disebut anak Allah yang maha tinggi. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud, bapa leluhurnya. Ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya. Dan kerajaannya tidak akan berkesudahan." Kata Maria kepada malaikat itu, "Bagaimana hal itu mungkin terjadi? Karena aku belum bersuami." Jawab malaikat itu kepadanya, "Roh Kudus akan turun atasmu, dan kuasa Allah yang maha tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu, anak yang kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Dan sesungguhnya, Elisabet, sanakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya itu. Dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia yang dikatakan mandul itu. Sebab bagi Allah tidak ada hal yang mustahil." Maka kata Maria, "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Terjadilah padaku menurut perkataanmu." Lalu malaikat itu meninggalkan Maria. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Semoga dengan pewartaan Injil ini, dosa-dosa kita dileburkan. Amin. Tadi seperti dikatakan, saya di sini sedang di Southern California, tempat tugas saya di dekat San Diego. Kalau dilihat di luar, kita bisa melihat di luar kira-kira ya terang benderang 70 derajat Fahrenheit lah kira-kira ya. Saya tahu yang di East Coast katanya sedang dapat apa? Ada storm, ada winter storm. Di Atlanta berapa suhunya? Kira-kira 50. 50. Ada salju? Belum salju, tapi dingin. Jadi saya ingat ada lagu, mungkin Anda tahu ya. I really can't stay, baby it's cold outside. I really gotta go away, baby it's cold outside. Anda tahu kan lagunya? Kan sering dengar, kira-kira bulan Desember mendekati Christmas itu lagu itu sering kita dengar gitu. Tapi terakhir-terakhir ini kita orang-orang mulai lebih paham artinya. Karena kata-kata berikutnya ada yang bilang, what's in that drink? Atau dia bilang, I already said no, right? But baby it's cold outside. Ada semacam tarik-menarik antara si yang laki-laki untuk membujuk si perempuan ini supaya tidak meninggalkan dia, begitu. Tapi terakhir-terakhir ini, tahun-tahun terakhir ini, beberapa tahun terakhir, kita dengar ada yang di Amerika ini namanya kan Me Too movement ya, Me Too dengan gerakan yang untuk membawa ke permukaan pelecehan-pelecehan seksual, ancaman-ancaman seksual dari orang-orang, kebanyakan orang yang lebih punya authority, lebih punya power, misalnya dari seorang bos kepada seorang pegawainya,
untuk memaksa mereka untuk berhubungan, untuk melakukan sesuatu, dan dengan ancaman kalau tidak mau melakukan, kamu akan dipecat, karir kamu tidak akan naik. Dan kita dengar itu banyak kasus di entertainment industry, kan, di Hollywood, orang produser atau sutradara yang mengancam aktor, aktris, kalau kamu tidak melakukan apa yang saya mau, karir kamu tidak akan naik. Kamu tidak akan saya bawa ke film saya yang selanjutnya. Terjadi juga di corporate world, terjadi juga di dunia bisnis, di mana kalau kamu tidak melakukan perintah saya, again, gaji kamu tidak naik, karir kamu akan mandek, tidak bisa kemana-mana. Dan sayangnya itu pun juga terjadi di dalam gereja. Untuk para pemimpin gereja mungkin melakukan sesuatu seperti itu terhadap orang-orang yang di bawah mereka, tapi juga tidak hanya dalam hal karir, ya, mungkin semacam dari bishop kepada pegawainya atau kepada romonya atau seminariannya, tapi ada juga yang secara spiritual, dari misalnya seorang spiritual director atau seorang pembimbing rohani yang karena mempunyai dipercaya oleh bimbingan-bimbingannya bahwa dia ini membimbing secara rohani, dan mereka menyalahgunakan kepercayaan itu untuk membujuk mereka, meyakinkan mereka untuk melakukan sesuatu yang mereka inginkan, yang tidak sesuai, yang tidak pantas. Dan itu dengan adanya Me Too movement ini mulai semakin orang-orang berani, ya, menyuarakan suara mereka, menyuarakan pengalaman mereka yang menyakitkan ini, yang memalukan ini, dan semoga kita berharap bahwa ini menjadi contoh untuk, terutama untuk generasi muda kita, bahwa hal ini tidak benar. Dan dalam semua kasus-kasus ini pattern-nya sama, polanya sama, bahwa ada orang yang lebih kuat menyalahgunakan kekuatannya untuk orang yang lebih lemah, orang yang di bawah bimbingannya, pimpinannya, dan sebagainya. Dan itu satu kata yang kita dengarkan selalu, bahwa mereka itu tidak dengan consent mereka. Mereka melakukan sesuatu dengan tidak consent mereka, tetapi dengan memaksa. Dan itu saya rasa kita lihat contohnya dalam Injil hari ini. Tuhan yang Maha Kuasa, yang punya kekuatan dengan segala kekuatannya, untuk menjalankan rencananya, rencana penyelamatannya, bertanya kepada seorang gadis yang masih muda, seorang gadis yang miskin bernama Maria, maukah kamu ikut dengan rencana penyelamatan saya dengan kamu mengandung penyelamat dunia? Tuhan bertanya. Tuhan tidak memaksa. Tuhan tidak menyalahgunakan kekuasaannya. Kalau dia mau, dia bisa saja. Tidak perlu Maria berkata ya atau tidak. Tidak perlu menunggu keputusannya. Tidak perlu menunggu konsennya. Tetapi Tuhan bertanya melalui Gabriel. Dia menunggu. Ada contoh yang lebih besar lagi kalau kita melihat. Dan contoh ini dikemukakan oleh seorang teolog Fransiskan dari tahun 1300-an. Bernama John Duns Scotus. Dia bukan santo tapi masih beato. Beato John Duns Scotus bilang bahwa salvation, penyelamatan, terjadi di Taman Getsemani. Nah, kenapa? Karena di Taman Getsemani lah Yesus memberikan konsennya. Yesus memberikan tekadnya bahwa yes, dia akan menjalankan perintah Bapaknya untuk mengalami konsekuensi bahwa dia menjadi manusia. Dan konsekuensi menjadi manusia adalah dia bisa menderita, dia bisa dihukum oleh manusia yang lain, dia bisa disalibkan oleh manusia yang lain. Dan jadi John Duns Scotus bilang bahwa penyelamatan terjadi pada saat itu. Dengan Yesus menyatakan ya, dengan Yesus mengatakan ya. Dan apa yang terjadi pada Jumat Agung dan penyalipannya
dan sengsara dan wafatnya, itu adalah konsekuensi, adalah akibat berikutnya dari konsennya dia, dari pernyataan dia bahwa dia akan berkooperasi, berkolaborasi dengan rencana Allah. Rencana Allah bukan untuk Yesus untuk mati dan sengsara ya. Kita tidak bilang bahwa ini kejam sekali Tuhan itu, bahwa dia mau anaknya sampai dibunuh, sampai sengsara. Tuhan mau bahwa dia menjadi manusia karena cintanya kepada kita. Dan kalau akibatnya dengan menjadi manusia itu dia bisa dihukum, dia bisa dianiaya, dia bisa merasakan sengsara atau merasakan sakit, itu akibat berikutnya. Tapi yang utama adalah cintanya bagi kita. Dan karena cintanya dan kasihnya itu dia bilang ya untuk rencana Tuhan. Sama seperti Maria bilang ya untuk rencana ini. Semoga kita bisa mengambil contoh, mengikuti contoh mereka, mengikuti role model seperti itu. Bahwa setiap hari kita pun ditanya sama Tuhan, hari ini maukah kamu berikut dengan saya menjalankan misi saya di dunia ini? Menjalankan, ikut bekerja sama dengan rencana penyelamatan Allah di dunia ini. Setiap hari dengan kegiatan kecil manapun dalam hidup kita, itu adalah rencana Allah. Dan setiap hari kita ditanya, kamu ya atau tidak? Kalau di Indonesia itu, kalau dalam bahasa Jawa kan kita sering yang didengar konsepnya itu manunggaling nan Gusti ya, kalau nggak salah. Manunggal, satu, bersekutu dengan Allah, dengan Gusti Allah. Dan itu yang ditanyakan setiap hari kepada kita. Ini tidak hanya terjadi pada Maria 2000 tahun lalu, Yesus 2000 tahun lalu. Terjadi pada kita, Tuhan bertanya pada kita setiap hari. Maukah kamu bekerja sama dengan saya untuk menjalankan penyelamatan, karya penyelamatan? Dan saya ingin membagikan ada satu puisi dalam bahasa Inggris, tapi dari seorang pengarang yang bernama Denise Levertov. Denise Levertov ini lahir di Inggris, ibunya seorang Welsh dan bapaknya seorang Russian Jew, orang Yahudi Rusia. Dan bapaknya ini kemudian beralih menjadi pastor Anglikan. Dan Denise ini sendiri dalam hidupnya juga mungkin mencari Tuhan ya, dari bawaannya dari agama Yahudi sampai dia ikut bapaknya dengan menjadi Anglikan, sampai terakhir beberapa tahun sebelum dia meninggal dia menjadi Katolik. Jadi dalam karang-karangannya, dalam tulisan-tulisannya, puisinya, banyak dia menulis tentang iman, menulis tentang perjalanan imannya, dan renungan-renungan tentang iman. Dan salah satunya adalah tentang Annunciation. Itu agak panjang puisinya, tapi saya akan membacakan sedikit saja yang berhubungan dengan bacaan hari ini, dengan pesan hari ini. Saya bacakan dalam bahasa Inggris ya. We know the scene, the room, variously furnished, almost always a lectern, a book, always the tall lily. Arrived on solemn grandeur of great wings, the angelic ambassador, standing or hovering, whom she acknowledges, a guest. But we are told of meek obedience. No one mentions courage. The engendering spirit did not enter her without consent. God waited. She was free to accept or to refuse. Choice integral to humanness. This was the moment no one speaks of, when she could still refuse. A breath unbreathed, spirit suspended, waiting. Consent, courage unparalleled, opened her utterly. Semoga kita semua diberi keberanian seperti Maria
untuk mengatakan ya kepada rencana Tuhan, kepada rencana penyelamatan Kristus. Untuk kita sama-sama bekerja sama dengan Tuhan dalam misinya, dalam misi karya penyelamatannya. Amin. Marilah kita menyatakan syahadat para rasul. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, putranya Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ ia akan datang mengadili orang hidup dan yang mati. Aku percayakan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Cinta kasih Allah demikianlah besarnya, sehingga putranya diutus menjadi manusia. Maka marilah kita berdoa dengan mantap kepada Allah Bapa Maha Penyayang. Umat menjawab, semoga putramu hidup di tengah-tengah kami ya Tuhan. Semoga putramu hidup di tengah-tengah kami ya Tuhan. Semoga gereja umat Allah terbuka untuk menerima kehendak Allah dengan hati yang sederhana dan bersedia untuk melayani, seperti telah diteladankan Santa Perawan Maria. Marilah kita berdoa. Semoga putramu hidup di tengah-tengah kami ya Tuhan. Semoga semua orang yang dengan jujur dan tulus hati mengikuti hati nurani mereka, menemukan Kristus sebagai pemenuhan harapan mereka. Marilah kita berdoa kepada Tuhan. Semoga putramu hidup di tengah-tengah kami ya Tuhan. Semoga Roh Kudus menuntun saudara-saudari kita yang aktif dalam gerakan karismatik kepada penghayatan iman yang lebih dalam dan lebih pribadi akan Kristus dan kepada pembaharuan rohani gereja. Marilah kita berdoa kepada Tuhan. Semoga putramu hidup di tengah-tengah kami ya Tuhan. Semoga para orang yang sakit dan kesepian, para lanjut usia, dan semua orang yang menderita menyadari bahwa mereka amat dekat dengan Kristus. Semoga mereka menemukan hiburan dan kekuatan karena kehendak-Nya. Marilah kita berdoa kepada Tuhan. Semoga putramu hidup di tengah-tengah kami ya Tuhan. Semoga mereka yang demi keadilan dan kedamaian dan demi perawatan dan pelayanan bagi orang-orang lemah bertekun dalam karya mereka, terdorong oleh kesadaran bahwa pelayanan mereka membangun suatu kediaman bagi Allah di antara manusia. Marilah kita berdoa kepada Tuhan. Semoga putramu hidup di tengah-tengah kami ya Tuhan. Semoga kita semua yang hadir di sini membuang keangkuhan serta rasa puas diri dan mulai menyadari bahwa Allah datang kepada orang-orang yang yakin bahwa mereka membutuhkannya. Marilah kita berdoa kepada Tuhan. Semoga putramu hidup di tengah-tengah kami ya Tuhan. Kami berdoa bagi Margaret Enggawati Halim, Mama dari Yana, yang telah Kau panggil mendahului kami 2 tahun yang lalu. Ya Bapa, ampunilah segala dosa dan terimalah dia dalam pangkuan kasih-Mu, karena belas kasih-Mu dan kerahiman-Mu. Semoga dia memperoleh kebahagiaan bersama para kudus-Mu.
Marilah kita berdoa kepada Tuhan. Semoga putra-Mu hidup di tengah-tengah kami ya Tuhan. Allah Bapa kami yang Maha Pengasih, kami bersyukur atas cinta kasih-Mu yang tampak dalam diri Yesus Kristus. Perkenankanlah perayaan Natal yang akan datang ini memperbarui kami hingga kami semakin mirip dengan Yesus, Putra-Mu dan Tuhan kami. Amin. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. And all let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich, because of what the Lord has done for us. And now let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich, because of what the Lord has done for us. Give thanks. Berdoalah saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita, serta seluruh umat Allah yang kudus. Ya Tuhan, Roh-Mu telah memenuhi rahim perawan Maria dengan kuasa. Semoga Roh-Mu itu menguduskan persembahan yang kami letakkan di atas altar ini, dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Amin. Tuhan sertamu. Dan sertamu juga. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sepantasnya. Sungguh layak dan sepantasnya, ya Bapa yang kudus, Allah yang kekal dan kuasa, bahwa dimanapun juga kami senantiasa bersyukur kepadamu dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami.
Dialah yang dinubuatkan dalam perwataan para nabi dan dengan penuh kasih sayang dikandung oleh Santa Perawan Maria. Dialah yang diwartakan oleh Yohanes Pembaptis ketika ia akan datang dan diperkenalkan kepada orang banyak tatkala ia muncul di hadapan umum. Dialah pula yang sekarang menganugerahi kami kesempatan mempersiapkan diri untuk menyambut misteri agung kelahirannya, supaya kami nanti didapatinya, tekun berdoa serta bersukaria memuji Dia. Dari sebab itu, kami mengumandangkan kidung kemuliaan bagimu, bersama para malaikat dan seluruh laskar surgawi yang tak henti-hentinya bernyanyi. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, Allah segala kuasa. Surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga, diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan. Terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau ya Bapa, segala ciptaan patut memuji Engkau. Sebab dengan pengantaraan Putramu Tuhan kami Yesus Kristus, dan dengan daya kekuatan Roh Kudus, Engkau menghidupkan dan menguduskan segala sesuatu. Tak henti-hentinya Engkau menghimpun umat-Mu, sehingga dari terbitnya matahari sampai terbenamnya di seluruh bumi, dipersembahkan kurban yang murni untuk memuliakan nama-Mu. Maka kami mohon ya Bapa, sudilah menguduskan persembahan ini dengan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Putra-Mu terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus, yang menghendaki kami merayakan misteri ini. Sebab pada malam ia dikhianati, Yesus mengambil roti. Ia mengucap syukur dan memuji Dikau, memecah-mecahkan roti itu, dan memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan, Yesus mengambil piala. Sekali lagi ia mengucap syukur dan memuji Dikau, lalu memberikan piala itu kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal yang ditumpahkan bagimu dan bagi banyak orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini untuk mengenangkan aku." Agunglah misteri iman kita. Tuhan, Engkau sudah wafat. Tuhan, sekarang Kau hidup. Engkau Sang Juru Selamat. Datanglah ya Yesus Tuhan. Bapa,
Kami mengenangkan sengsara putramu yang menyelamatkan, kebangkitannya yang mengagumkan, dan kenaikannya ke surga. Sambil mengharapkan kedatangannya kembali dengan penuh syukur, kami mempersembahkan kepadamu kurban yang hidup dan kudus ini. Kami mohon, pandanglah persembahan gerejamu ini, dan indahkanlah kurban yang telah mendamaikan kami dengan Dikau. Kuatkanlah kami dengan tubuh dan darahnya. Penuhilah kami dengan Roh Kudusnya, agar kami sehati dan sejiwa dalam Kristus. Semoga kami disempurnakan olehnya menjadi suatu persembahan abadi bagimu, agar kami pantas mewarisi kebahagiaan surgawi bersama dengan pilihanmu, terutama bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yusus suaminya, para rasulmu yang kudus, dan para martirmu yang jaya, dan bersama semua orang kudus yang selalu mendampingi dan menolong kami. Ya Bapa, semoga berkat kurban yang mendamaikan ini, damai sejahtera dan keselamatan semakin dirasakan di seluruh dunia. Kuatkanlah iman dan cinta kasih gerejamu yang kini masih berziarah di bumi ini, bersama hambamu Paus kami Fransiskus, uskup kami di San Diego, Robert, uskup di Atlanta, Gregory, serta semua uskup, para imam, diakon, serta semua pelayan umat dan seluruh umat kesayanganmu. Dengarkanlah doa-doa umatmu yang engkau perkenankan berhimpun di sini. Demi kerahiman dan kasih setiamu ya Bapa, persatukanlah semua anakmu dimanapun mereka berada. Terimalah dengan rela ke dalam kerajaanmu, saudara-saudari kami dan semua orang yang berkenan padamu, yang telah beralih dari dunia ini. Kami berharap agar bersama mereka, kami pun menikmati kemuliaan-Mu selama-lamanya dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Sebab melalui Dialah Engkau melimpahkan segala yang baik kepada dunia. Dengan pengantaran Kristus, bersama Dia dan dalam Dia, bagimu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persatuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami mengampuni yang bersalah kepada kami, dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Ya Bapa, bebaskanlah kami dari segala yang jahat, dan berilah kami damai-Mu. Kasihanilah
dan bantulah kami supaya selalu bersih dari noda dosa dan terhindar dari segala gangguan, sehingga kami dapat hidup dengan tentram sambil mengharapkan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Tuhanlah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau bersabda kepada para rasul, "Damai kutinggalkan bagimu, damaiku kuberikan kepadamu. Jangan memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gerejamu, dan restuilah kami supaya hidup bersatu dengan rukun sesuai dengan kehendak-Mu. Sebab Engkaulah pengantara kami, kini dan sepanjang masa." Amin. Damai Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Marilah sekarang kita saling menyampaikan salam damai Kristus. Shalom Aleichem, Avenu Shalom Aleichem, Avenu Shalom Aleichem, Avenu Shalom, Shalom, Shalom Aleichem, Avenu Shalom Aleichem, Avenu Shalom Aleichem, Avenu Shalom Aleichem, Avenu Shalom, Shalom, Shalom Aleichem. Menghapus dosa dunia, kasihanilah kami, anak Allah yang menghapus dosa dunia. Kasihanilah kami, anak Allah yang menghapus dosa dunia. Berilah kami damai, berilah damai. Inilah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah kita yang diundang ke perjamuannya. Dan Tuhan, tidak dapat Tuhan dan kepada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. bagi Anda yang saat ini hanya dapat mengikuti misa online dan belum dapat datang ke gereja untuk menyambut komuni, marilah bersama-sama mendoakan doa komuni batin. Doa komuni. Yesusku, aku percaya bahwa Allah hadir dalam agama yang kudus. Aku mengasihi segala sesuatu, dan aku menunjukkan Engkau dalam seluruh sesuatu. Karena aku tidak dapat menerima penjelasan yang telah datang ini, maka datanglah dari segala orang dalam hatiku, meskipun Engkau selalu berlangganan. Aku mengerti dan ingin mempersatukan seluruh hidup dengan dan yang menginginkan aku berpisah dari. Amin.
Kami berkumpul Tuhan di hadapan tata-Mu. Sujud menyembah dalam indahnya hadirat-Mu. Kami rindu curahan kuasa Roh Kudus. Genapi firman-Mu, jadikan ku alat-Mu. Kami berkumpul Tuhan di hadapan tata-Mu. Sujud menyembah dalam indahnya hadirat-Mu. Kami rindu curahan kuasa Roh Kudus. Genapi firman-Mu, jadikan ku alat-Mu. Dalam kasih anugerah, penuhi hati kami. Curahkan kuasa Roh Kudus, api kemuliaan-Mu, pembakar hati yang rindu untuk melayani-Mu. Sampai seluruh negeri ini, sampai seluruh bumi ini dipenuhi api kemuliaan-Mu. Dalam kasih anugerah, penuhi hati kami. Curahkan kuasa Roh Kudus, api kemuliaan-Mu, membakar hati yang rindu untuk melayani-Mu. Sampai seluruh negeri ini, sampai seluruh negeri ini dipenuhi api kemuliaan. Marilah berdoa.
Ya Tuhan, kami bersyukur atas santapan surgawi yang telah kami terima. Semoga kami selalu Kau teguhkan dalam mengharapkan keselamatan abadi yang telah Kau janjikan dalam diri Putra-Mu, Tuhan kami Yesus Kristus, yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa. Amin. Silakan duduk sekarang. Selamat siang semuanya dan juga yang bergabung dengan Zoom. Mohon maaf tadi ya waktu doa penutup yang Zoom yang di sini teleponnya ada telepon masuk. Jadi tadi rada kepotong bagian pertamanya. Yang pertama, selamat hari Minggu Advent keempat dan semoga kalian semua sudah mendapatkan damai di hati kalian masing-masing dan bisa menyambut misa Natal hari Jumat nanti. Jadi KKI akan ada misa Natal jam 1 siang hari Jumat 25 Desember di Gereja Ola. Jadi semua diundang dan juga yang tidak bisa hadir bisa bergabung lewat Zoom. Romo Sam juga diundang kalau bisa hadir. It will be cold outside Romo tanggal 25 Desember di Atlanta. Jadi kalau mau lihat dingin tanggal 25 Desember nanti kita kelihatannya akan mendapatkan dingin yang sangat. Yang kedua, sehabis misa Natal kita KKI biasanya ada pesta Natal bersama, tapi berhubung dengan pandemi COVID, jadi KKI akan menyediakan lunchbox setelah misa. Jadi mohon nanti bagi yang hadir ke gereja nanti bisa mengambil lunchbox-nya setelah misa. Dan jangan lupa untuk tolong disebar luaskan ke teman-teman, saudara-saudara kalian semua yang tinggal di sekitar Atlanta yang ingin hadir di misa Natal KKI jam 1 siang, tolong diberitahu. Dan bagi yang tidak bisa hadir karena halangan jadwal, schedule, di Ola ada beberapa misa di tanggal 25-nya dan juga ada malam Natal, misa malam Natal di Ola, tapi bukan jam 10 malam. Misa Ola jam 4 dan jam 7, tidak salah. Di Ola untuk misa Natal tanggal 24 jam 12, jam 2, jam 4, jam 7.30. Kemudian hari Natalnya tanggal 25 jam 8 pagi dan jam 10. Jadi bagi yang tidak bisa datang jam 1 bisa datang ke misa Ola Natal atau malam Natal. Dan yang terakhir terima kasih Romo Sam yang telah bisa bersama kita dan semoga suatu saat kita bisa bertemu di Atlanta. Siang. Robert, ada alamat saya ya, jadi lunchbox-nya bisa dikirim langsung, saya tunggu. Virtual Romo nanti, kita kirim virtual. Ya sudah, saya juga virtual kenyangnya. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga Allah meneguhkan iman saudara dalam mempersiapkan diri menyambut kedatangan putranya. Amin. Semoga Allah memenuhi hati saudara dengan harapan yang kokoh dan kegembiraan sejati. Amin. Semoga Allah mendorong saudara supaya selalu mengamalkan cinta bakti yang suci. Amin. Amin. Dan semoga saudara sekalian dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dengan ini perayaan sudah selesai. Pulanglah dalam damai Kristus dan muliakanlah Dia di dalam hidupmu. Syukur kepada Allah.
Engkau yang dipilih dalam apa yang suka untuk melahirkan putranya yang kudus. Engkaulah Buddha Kristus, Bunda Sang Penebus segala dosa manusia. Engkau Bunda Al-Masih yang diangkat ke surga penuh kemuliaan. Ave Maria, Ave Maria. Terpujilah Bunda, terpuji Allahmu sepanjang segala masa. Ave Maria, Ave Maria. Syukur kepadamu, Tuhan yang pengasih selama-lamanya. Ave Maria. Thank you, Romo. Thank you. Thank you. Mau foto nggak di sana? Foto Yos. Oke. Kok pakai Romo dulu deh. 1, 2, 3. Ya, thank you. Kur. Ko Robert pakai kamera yang lektor aja. Ko Robert lebih bagus. Oh. Oke. You ready? 1, 2, 3. Sally kemana, Lep? Udah ada, thank you. Oh, Udah. Om Panca, kesini dikit Om Panca. Kamu, Om Panca ketutup. Ke kiri. No, ke kiri. Ke kanan. Ya, udah. Oke. Ya. Jadi inget jambore Om. 1, loh yang lain kok pergi. Ya udah, oke. 1. Om Panca lihat kamera yang lektor, Om Panca. Om Panca. Lihat yang lektor. No, lihat yang situ, iya. Karena lebih jelas. Kodoni. 1, 2, 3. Oke, thank you semuanya. Bye. Bye Romo, terima kasih. Thank you ya. Bye, happy Sunday.